Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Darussalam atau di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan setelah kita libur agak panjang selama bulan suci Ramadan, dan akhirnya baru ini kita kembali memulai khususnya untuk pengkajian kitab Misbahuz Dzalam. Dan kitab ini sekali lagi adalah kitab yang dikarang oleh orang kita, orang Indonesia, Kiai Haji Muhajirin Amsar, sebagai salah satu penjelas dari kitab hadis Bulughul Maram. Dan kitab ini adalah kitab penjelas syuruh, ya, kitab penjelas dari hadis dengan tema hadis-hadis hukum, hadis-hadis fikih, kira-kira begitu. Dan awal mula saya mengenal kitab ini dari salah seorang ustadz di Betawi, ya, di Jakarta sana. Mungkin sebagian juga sering mendengarnya, dari Ustadz Ahmad Sarwat, yang memang sudah cukup familiar di media sosial, ya, cukupnya. Akhirnya saya ketemu dan berkenalan dengan kitab ini. Dan dulu saya secara khusus pernah diminta untuk mengkaji ini di radio, gitu kan. Tetapi akhirnya memang karena semakin kesini teknologi semakin canggih, akhirnya radio kan agak sedikit ditinggalkan, gitu kan. Walaupun sebenarnya ngaji di radio itu enak, gitu kan, karena cuma suara kan, tidak butuh tampilan fisik, gitu kan, hanya butuh suara. Nah, yang jelas alhamdulillah akhirnya kita kembali memulai ini. Dan mumpung masih di bulan Syawal, karena ini adalah pertemuan pertama kami pribadi dengan jamaah semua, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita. Dan sebagai manusia biasa, saya kira kita juga punya keinginan yang sama, ya. Masing-masing manusia ini pingin umur yang panjang, kan? Dan sebenarnya ini juga yang dulu akhirnya terjadi dengan orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak berpanjang lebar, kita baca di akhir hadis yang kemarin kita baca sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Masih di penghujung bab wudu, dan nanti akan masuk ke bab al-mashu 'alal khuffaini, mengusap dua sepatu. Tapi saya baca dulu yang di akhir bab wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi yang bernama Anas radhiyallahu anhu berkata, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang waktu itu berwudu. Wa fi qadamihi mislu zufri lam yusibhul ma'u, dan di kakinya
di kaki orang ini masih ada kira-kira seujung kuku, masih ada seujung kuku yang nampaknya belum terkena air di kakinya ini ya. Faqala, lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji, coba balik lagi, coba kembali lagi, fa ahsin wudu'aka, dan perbaguslah wudu'mu. Akhrajahu Abu Daud. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nah, maka Bapak Ibu semua, di poin hadis yang pertama ini kira-kira ya faidah hukumnya yang pertama adalah karena kaki ini menjadi bagian dari rukun yang wajib dibasuh, dicuci saat berwudu, maka sudah seyogyanya tidak boleh ada yang tidak basah gitu ya. Tidak boleh ada yang tidak basah. Nah, jika wudunya tidak sempurna, maksudnya jika ada bagian dari kaki yang tidak disentuh oleh air dalam bab wudu ini, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa wudu itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena akhirnya Rasul minta dia ulangi, irji fa ahsin wudu'aka, dan perbaguslah wudu'mu. Nah, minta diulanginya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab wudu ini itu mengindikasikan bahwa wudunya tidak sah. Dan kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Dan ini jugalah akhirnya yang membuat sebagian dari para ulama misalnya ya memberikan beberapa batasan yang agak detail bagi mereka yang bertugas sebagai imam sholat misalnya ya. Di antara syarat detailnya itu adalah orang ini adalah tipikal orang yang bisa memastikan bahwa wudunya benar dan bahwa dia tidak punya kondisi di mana wudunya gampang batal. Makanya mohon maaf, syarat fisik misalnya ya mohon maaf, orang yang misalnya sudah terkena penyakit beser misalnya, atau orang yang gampang buang angin, sebenarnya ini agak sensitif untuk menjadi imam. Karena sekali dia batal, maka sholatnya batal dan sholat jamaahnya batal semua nanti. Nah ini yang membuat akhirnya bahwa perhatian yang seperti ini imbasnya besar. Maka saya pribadi misalnya kalau lagi ragu saya batal apa belum ya, misalnya ya, saya batal apa belum. Terus kalau mau wudhu lagi kan butuh waktu. Jadi ibaratnya sekiranya memang kita misalnya diminta untuk menjadi imam, maka tidak apa-apa, harus kita akui saja, silahkan duluan misalnya. Saya mau ngulang wudhu misalnya kan, daripada kita memaksakan diri menjadi imam dalam kondisi kita ragu kita ini batal atau tidak. Nah lebih-lebih misalnya mohon maaf ya, kadang-kadang orang kalau sudah masuk usia di atas 40 tahun misalnya, kadang-kadang kencing tidak tuntas ya, mohon maaf ya. Kadang-kadang kencing tidak tuntas. Habis kencing berwudu, setelah berwudu kok kayak rasa-rasa ada yang keluar kan misalnya kan. Itu harus dicek sebenarnya. harus dicek. Kalau nampak memang ada basah, berarti batal wudunya. Dia harus ulang wudunya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau seandainya bekas basah itu mengenai kain, mengenai celana bagian dalam, itu harus diganti juga celananya. Karena itu adalah bekas sesuatu yang najis yang keluar dari kelamin. Begitu juga untuk perempuan, keputihan dan seterusnya, keputihan najis. Keputihan najis. Makanya ibu-ibu juga agak ribet kalau mau sholat. Dia harus memastikan supaya itu benar-benar terjaga keputihan ya. Kalau kemerahan pasti batal kan. Kalau keputihan batal, apalagi kemerahan itu. Nah, jadi Bapak Ibu semua,
itulah akhirnya misalnya ya di dalam mazhab Syafi'i misalnya dalam bab ibadah ini memang tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi dalam bab ibadah. Tingkat kehati-hatiannya sangat tinggi. Jadi kalau kita belajar fikih mazhab Syafi'i, kita akan menemukan bahwa di dalam fikih mazhab Syafi'i ini, terutama dalam bab ibadah, itu tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi daripada kira-kira begitu ya, ujung-ujungnya ya, daripada mendingan begini, gitu kan. Selain dari didukung dengan dalil-dalil yang konkret. Misalnya di dalam mazhab Syafi'i, terutama ini yang paling familiar. Misalnya jangan menggunakan air mustakmal saat kita berwudu. Nah, kategori air mustakmal ini yang paling familiar itu adalah dalam mazhab Syafi'i. Jangan menggunakan air mustakmal saat berwudu. Kategori air mustakmal itu ada dua. Satu, air persis bekas kita bersuci. Misalnya kita berwudu, kemudian wudu kita ini kita wadahi di bawah ini dengan ember juga misalnya kan. Nah, kemudian sisa dari ember ini, inilah namanya air mustakmal. Kategori yang pertama ya, ini air mustakmal. Kemudian kategori yang kedua adalah air baru terkena air bekas kita berwudu atau mandi wajib. Misalnya ini air ember di sini, kita wudunya di sini, kemudian air bekas kita berwudu ini misalnya masuk ke sini, padahal ini air baru. Nah, kapan dia jadi mustakmal, kapan dia tidak jadi mustakmal, ini perkirakan saja bahwa di sebagian dari kitab-kitab ulama Syafi'iyah itu ngomongnya begini. Tapi ini saya lebih memudahkan lagi. Ibaratnya air bekas kita berwudu ini ibaratnya berubah wujud dari putih jadi hitam ibaratnya ya. Kemudian kalau yang hitam ini nyiprat ke sini ya. Kalau kategorinya dimungkinkan merubah warna ini, maka dia jadi mustakmal. Kalau seandainya dia terkena air yang di sini dan dia tidak merubah warna air ini, maka dia belum jadi mustakmal. Jadi ibaratnya kalau seandainya airnya sebanyak ini kena setetes misalnya, yang tetesan ini warna hitam bekas kita berwudu, kira-kira merubah warna ini tidak? Belum ya. Kalau belum berarti dia belum jadi mustakmal karena yang jipratnya dikit. Tapi kalau seandainya yang jipratnya cukup banyak dan diduga bakal merubah warna air ini, maka dia jadi mustakmal. Nah, itulah juga akhirnya orang-orang tua kita dulu sangat hati-hati sekali. Dulu misalnya zaman-zaman kita masih derek air sumur ya. Orang tua kita itu kalau mau berwudu dia harus ambil air baru. Ambil air baru. Saya dulu juga diajari begitu. Harus derek air baru, kemudian air yang baru ini kita ambil pakai gayung, kemudian saat kita berwudunya misalnya di sini embernya, di sini kita berwudunya. Supaya dia tidak nyiprat ke sini. Nah, itu ajaran-ajaran dari orang tua kami khususnya, dan setelah dipelajari ilmiahnya memang di dalam mazhab Syafi'i diwanti-wanti jangan menggunakan air mustakmal. Jangan menggunakan air mustakmal. Walaupun nanti air mustakmal ini khilafiyah di antara para ulama, tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dipakai. Nah, daripada kan ujung-ujungnya kan, walaupun nanti dalilnya ada hadisnya, ada penjelasan tambahannya, tapi yang paling penting adalah daripada tidak sah, masih mending kita memastikan dengan air yang mutlak dan tidak ada yang meragukan. Air mutlak, air suci yang lagi menyucikan, yang belum kena imbas apa saja, apapun. Nah, Bapak Ibu semua, saya kira ini poin pertama di hadis yang pertama yang pengen kami sampaikan, bahwa berwudu harus benar,
Sekali dia tidak sempurna, terlebih rukun-rukunnya, maka dia tidak sah, harus diulangi. Baru poin nomor 2 adalah, makanya dalam berwudu itu jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Jadi jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Pastikan sepasti-pastinya semua rukun-rukun wudu terpenuhi. Makanya bagus juga untuk jari-jari, misalnya untuk jari-jari ini dipastikan terkena air. Apalagi yang jamnya tahan air misalnya ya. Yang kira-kira kalau dia berwudu, dia sering tidak melepas jamnya, itu juga hati-hati, harus dipastikan. Apalagi yang ada cincin. Kalau cincin bapak-bapak biasanya agak longgar. Cincin ibu-ibu yang agak ketat ini. Itu juga harus dipastikan ibu-ibu juga. Cincin yang kalau dia sudah terlalu kecil ya. Karena kan dulu misalnya cincin ini kan cincin mas kawin kan. Dulu misalnya ukuran jarinya masih kecil. Sekarang jarinya sudah agak gemuk dikit misalnya kan. Terus cincinnya belum ditukar. Itu biasanya terlalu kencang cincinnya. Itu butuh ditukar sebenarnya. Kalaupun belum ditukar, saat berwudu, saat mandi wajib nanti ini butuh digoyang-goyang dikit, butuh diputar-putar dikit supaya airnya kena. Begitulah nilai-nilai ta'abbud. Ta'abbud itu apa ya? Nilai-nilai ritual. Jadi ta'abbud itu ritual. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus basah semua? Ya begitulah yang diajarkan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua masih tentang berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari dia, maksudnya dari Anas bin Malik, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air 1 mud, wa yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad, dan Rasul mandi wajib dengan air 1 sok atau lebih dikit. Ini 5 mud. 1 sok itu 4 mud, dan Rasul pernah mandi wajib dengan 4 mud sama dengan 1 sok, atau dengan 5 mud, maksudnya 1 sok lebih. Ya ember lah kira-kira. Nah mud itu, ukuran mud itu sebenarnya sama dengan ukuran mud zakat fitrah itu. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu pulang dari sini, coba search aja di internet, bentuk mud Nabi, misalnya bentuk mud Nabi di Google. Search aja, nanti akan ketemu mirip seperti canting ya, canting. Orang kita kan cantingnya itu kan pakai puan ya, sisa-sisa puan ya. Nah ini agak besar dikit dari puan itu kan, canting. Kalau dia diisi dengan beras, mud itu adalah 1 kali cedokan pakai tangan duo. Nah, 1 kali cedokan penuh dia. Tapi cedokannya cedokan tangan Nabi, bukan cedokan tangan kita yang mungkin lebih kecil daripada tangan Nabi. Tangan Nabi kan sedikit lebih besar karena fisik beliau, ya fisik orang Arab ya. Fisik orang Arab cenderung lebih besar daripada fisik orang kita. Jadi cedokan, kalau dia beras, sekali cedokan itu mud penuh. Nah Rasul itu pernah berwudu dengan air 1 mud itu. Lebih besar dari canting puan tadi lah ya. Yang kira-kira saya search di beberapa internet ya, di beberapa akun-akun yang sering menulis tentang masalah toharo dalam bahasa Indonesia. Sebagiannya saya menemukan ada yang mengatakan bahwa isinya itu sekitar 600 sampai 700 mililiter. Semanu lah kira-kira ya. Sebotol ya, botol aqua ya, sebotol aqua kecil itu ya, yang tengah-tengah itu ya, yang tanggung. Yang tanggung. Nah kira-kira Rasulullah SAW kalau sana 600 mililiter, yang galak dipakai Ustaz Abdul Somad ceramah itu kan.
Yang kata Ustaz Somad, aku ini ceramah biasanya cuma sejam kan? Tergantung dengan mililiter banyu maksudnya. Ya. Maka Rasul pernah berwudu dengan air yang segitu. Kalau kita kan berwudunya kan seember kan? Seember. Nah, itu Rasul pernah berwudu dengan air seperti itu. Ya, alasannya memang yang pertama ya, memang air di Arab dulu sulit. Di mana ini Ustaz Reno yang sudah umroh berkali-kali? Di mana di Mekah itu ada sungai? Susah kita mendapatkannya kan? Ada Laut Merah tapi jauh Laut Merah. Sungai yang di seputaran Ka'bah gitu kan? Di mana ada sungai gitu kan? Atau sungai yang di seputaran Masjid Nabawi yang sekarang kuburan Nabi, itulah rumah Nabi. Di mana ada lokak banyu? Nah, bahasa Palembangnya kan? Di mana ada banyu? Banyu melimpah maksudnya kan? Mungkin ada banyu-banyu yang sifatnya genangan-genangan misalnya ya mungkin. Tapi banyu melimpah susah. Jadi memang karena memang faktor alam sulit air, tidak melimpah seperti kita Indonesia. Dan yang kedua juga kata para ulama, bukan hanya itu alasannya adalah walaupun banyak air maka tidak boleh boros gitu ya. Al-iktisadu fi sabbil ma. Ini kata Kiai Haji Muhajirin Amsar, al-iktisad itu ekonomis, irit, sederhana, atau tidak terjadi pemborosan saat kita menuangkan air, saat kita meratakan air dalam bab berwudu maupun mandi. Jadi sekiranya memang antrian banyak, misalnya ya, itu ini ada di mana? Dulu saya pernah di Islamic Book Fair di Jakarta itu, atau bahkan sering di Istora Senayan itu kan kalau kita mau wudhu ngantrinya panjang. Maka daripada misalnya ya, beli aja satu botol aqua itu air, kemudian berwudu dengan air yang satu botol itu. Ya usahakan cukup, gitu. Usahakan cukup dengan rukun-rukunnya terutama ya, usahakan cukup. Ya maksud saya begini, sesekali kita berwudu dengan banyu yang bayar kan, sesekali kan. Selama ini kan kita berwudu dengan banyu gratis terus kan. Sesekali kita beli itu. Kalau di luar-luar kan biasanya dijual 5 ribuan kan. Kalau di toko di bawah 5 ribu. Nah itu kita pakai untuk berwudu. Bisa kita nanti akhirnya sholat tepat waktu. Dulu waktu masih zaman-zaman Ustaz Yusuf Mansur masih viral, dulu kami pas di Istora Senayan itu, saya ingat waktu saya berwudu dengan menggunakan aqua itu diimami oleh Ustaz Yusuf Mansur itu. Di Istora Senayan. Nah itu bisa. Kalau dengan air seperti ini gimana Ustaz? Ya kalau tidak cukup satu boleh dua. Saya ini modal, masih ada uang jual 500, tidak lagi ya? 1000 ya? 1000 sekarang ini. Misalnya pakai dua ini, bisa pakai dua ini. Asalkan memang diusahakan, bisa diusahakan dengan rukun-rukunnya saja. Misalnya muka sekali saja, asal cukup ya. Tangan gitu kan. Nah, begitu seterusnya. Kemudian Rasul SAW wa yaghtasilu bis-sa'. Rasul pernah mandi wajib dengan air 1 sa'. Jadi 1 sa' itu berarti 4 kali botol aqua tadi ya. 4 kali botol aqua tadi. Nah Rasul pernah mandi dengan 4 kali botol aqua itu. Gimana cara mandinya? Beguyurian berarti. Mandinya beguyur. Beguyur ke rambut, saya kan. Pokoknya beguyurnya lah gitu kan. Nah intinya gimana Ustaz? Intinya apakah kita harus mandi dengan 1 sa' juga? Tidak juga. Intinya adalah hemat air. Hemat air. Kalau misalnya di Palembang ini kan pakai PDAM ya. PDAM itu sebenarnya agak murah. Ketimbang kalau di dusun-dusun itu nyolok mesin banyu. Nyolok mesin banyu itu listriknya lebih mahal. Nah dulu orang-orang tua kami dulu pernah ngomong begini. Kalian, ngomongin kami masih kecil ya. Kalian itu belum terasa bayar listrik katanya kan. Belum terasa bayar listrik. Lampu misalnya sudah siang masih hidup, banyu meluber segala macam gitu kan. Mandi sekendak banyu. Itu memang orang-orang yang seperti itu orang-orang yang belum merasakan bayar listrik. Belum merasakan
Bayar listrik. Kalau sudah merasakan bayar listrik, apalagi sudah mandiri dengan penghasilan sendiri, dengan gaji sendiri, nanti dia mikir, ya Allah, baru seminggu, nak ngisi token lagi kan? Baru seminggu, nak ngisi token lagi. Memang seperti itulah kan akhirnya kan? Baru seminggu lah habis gitu kan? Apalagi kalau rumahnya AC 1 PK, selesai. Itu nyerap nyerap listriknya lumayan gitu kan? Besar sekali gitu kan? Nah, begitu seterusnya, jadi penghematan. Ini jugalah akhirnya yang dulu sering direweli. Ini oleh kiai-kiai, oleh Ustaz Tolat Wafa, oleh Ustaz Karim Umar, oleh Ustaz Iqbal Romzi. Direweli waktu kami di pesantren. Kata beliau-beliau, kalian itu kalau lihat ada lampu di kelas, lampu di masjid masih hidup, tidak usah nunggu petugasnya, masuk baik ke kelas, matikan. Harus punya sense of belonging, kata beliau. Rasa memiliki, tidak harus nunggu petugasnya. Siapa tahu petugasnya lupa, siapa tahu petugasnya sakit, gitu kan? Siapa tahu petugasnya ada di mana. Kalau lihat ada banyu meluber, listrik masih hidup, AC masih hidup, uangnya udah ketik lagi, gancang-gancang matikan. Nah, sekarang kita baru tahu, belum terasa bayar listrik, gitu kan? Nah, itu bayar listrik, si kok yayasan itu juta-jutaan, gitu kan? Jutaan, gitu kan, untuk listriknya kan? Bayar listrik untuk Baitur Rahman saya kira juga sama. Bayar listrik untuk yang lain-lain juga sama. Nah, sekali lagi ini nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai penghematan dan tidak boros ini diajari supaya kita selesai dari bab misalnya bab listrik, selesai dari bab air, sisanya kita bisa pakai untuk bab yang lainnya. Penghematan itu ya. Tapi bukan berarti hemat pangkal pelit, bukan gitu kan. Karena ada peribahasa hemat pangkal pelit kan, sesuai dia soge. Gitu kan, di dusun itu ya. Sesuai dia soge. Ngapo hematnya dia katanya. Hematnya. Jadi tidak juga menyebabkan hemat pangkal pelit, enggak. Ya hemat di satu bab tapi di bab yang lain dia surah. Ini kata Ustadz Windo ini, dia surah. Hemat di bab lain tapi surah di bab lain. Di bab lain dia berbaginya lebih banyak. Baik, ini Bapak Ibu semua, jadi Rasul SAW bahkan mengajarkan kepada kita untuk berwudu dengan mud 600 ml air dan mandi wajib dengan 1 sok atau 1 sok lebih dikit. Nah, seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk ke bab baru setelah berwudu selesai, dianggap selesai di hadis ini. Kita masuk bab baru, bab al-mashu alal khuffaini, mengusap kedua khuf saat berwudu sebagai ganti mengusap atau membasuh kedua kaki. Nah, Bapak Ibu semua, khuf itu sepatu ya. Terjemahannya sepatu. Tapi bukan sepatu seperti versi sepatu kita sekarang ini, bukan. Sepatu yang dulu sering dipakai oleh orang Arab, oleh Nabi dan para sahabat, yang sepatu ini yang sering mereka ajak untuk bermusafir, baik di musim panas maupun di musim dingin, yang menutupi kaki mereka sampai menutupi kedua mata kaki. Jadi semi sepatu boot lah kira-kira ya. Cuma bahannya bukan bahan sepatu boot, bukan. Kalau bahan sepatu boot susah diajak musafir kan. Itu diajak begawe itu. Bahan kulit. Jadi ibaratnya ya ibarat sepatu-sepatu film-film Cina-Cina dulu lah ya. Film-film kungfu dulu ya. Nah, itu sepatu boot seperti itu, bahan dari kulit yang mereka ajak berlari bisa, ajak berjalan bisa, yang kalau dilepas agak susah melepasnya karena ini ibaratnya sudah sangat pas sekali dengan kaki dan dia sangat membantu sekali bagi musafir. Kalau dia musim panas, kakinya tidak akan panas, kalau dia musim dingin, kakinya tidak akan dingin. Sehingga sepatu ini susah untuk dilepas. Karena susah untuk dilepas, akhirnya mereka sholat juga dengan sepatu itu. Sholat dengan sepatu itu. Nah, kalau kita misalnya sekarang sholat dengan sepatu di mana yang sering kita pakai sekarang ini, tidak bisa. Mana kita nak duduk antara dua sujud.
dengan sepatu kulit yang biasa dipakai itu kan, susah itu. Tidak bisa kita. Aduh haknya itu. Atau sepatu-sepatu sepatu-sepatu sport yang sekarang ini misalnya viral, yang sekarang ini masyhur, itu juga susah diajak untuk sholat. Jadi pemahaman tentang sepatu di sini adalah sepatu yang tadi kita sebutkan. Nah, Bapak Ibu semua, kita masuk ke hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, saya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berwudu. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Jadi Rasul tuh pengen berwudu. Ada Al-Mughirah. Kemudian kata Al-Mughirah, saya baru mau nunduk untuk membantu Rasul melepas kedua sepatunya, kedua khufnya. Kata Rasulullah, da'ha. Biarkan, kata Rasulullah, tidak usah dilepas. Saya juga tidak mau melepas sepatu. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena saya sebelum pakai dua sepatu saya ini, saya memakainya dalam posisi saya sudah berwudu. Jadi di rumah beliau sudah berwudu dengan sempurna, kaki beliau basuh dengan air, setelah itu baru kaki beliau masukkan ke dalam dua sepatu. Nah, saat batal mau wudu lagi, Rasulullah SAW cuma membasuh muka, tangan, kepala, kemudian untuk kaki beliau tidak basuh. Beliau hanya ambil air, kemudian tangannya lembab, yang lembab ini beliau usapkan ke kedua sepatunya. Diusapkan begitu saja. Tidak beliau cuci kakinya. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis ini. Tidak, kata Rasul, tidak usah. Karena saya sudah memakai khuf ini dalam posisi awalnya saya berwudu. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin, ajma'atil ummah ala jawazi masil khuffaini. Kata Kiai Haji Muhajirin Amsar, seluruh ulama sepakat boleh, bukan wajib ya, boleh mengusap kedua khuf, kedua sepatu sebagai ganti membasuh kedua kaki dalam berwudu. Nah, ini disepakati oleh para ulama. Berikutnya, dia boleh ya, boleh di sini tidak wajib. Jadi kalau seandainya ada yang mau tetap melepas, ya boleh, lepas saja. Cuma kalau ada yang mau tidak melepas juga boleh. Hadis nomor 2. Atau sebelum hadis nomor 2. Kebolehan mengusap dua khuf ini dengan syarat saat dia pertama sekali memakai khuf itu dia dalam keadaan sudah berwudu. Misalnya sekarang saya batal wudunya, misalnya ya. Terus saya pakai khuf. Kemudian saya musafir kemana-mana. Kemudian saat saya mau berwudu, maka saya wajib, perhatikan, maka saya wajib melepas kedua sepatu saya ini. Karena syaratnya tidak masuk. Syaratnya belum masuk, karena saat memasukkan kedua sepatu saya dalam kondisi tidak berwudu. Yang boleh itu adalah memasukkan kedua sepatu dalam kondisi berwudu, baru kalau dia batal, ke depannya dia boleh hanya mengusap dua khuf saja. Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Wa qad ra'aitu Rasulullah, atau sebelum itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalaulah agama ini dibangun murni dengan akal pikiran saja, kalaulah agama ini murni dibangun dengan akal pikiran saja, maka kata Ali bin Abi Thalib harusnya yang diusaf itu adalah bagian bawah sepatu, bukan bagian atasnya.
Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kata Ali bin Abi Thalib, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap dua sepatunya, itu mengusap atasnya, bukan mengusap bawahnya. Kan kalau pakai logika kan bawah yang kotor kan, atas yang bersih. Ini justru yang diusap adalah atasnya, bawahnya malah tidak. Menurut pengakuan, penglihatan dari sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, ma'asyiral muslimin, ini termasuk salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira menengah ke bawah. Kalau sahabat Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in, ini sahabat Nabi yang menengah ke atas. Karena menengah ke bawah, dan saat beliau menikahi istri beliau Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri beliau ini Fatimah ini Ali bin Abi Thalib ini sempat merasa kasihan dengan istri beliau karena pekerjaan mengurus rumah tangga yang cukup berat. Akhirnya muncul ide untuk minta pembantu dari tawanan perang kepada bapak mereka, ayah mereka, kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ide itu terwujud, maksudnya diomongkan. Walaupun saat ngomong, bukan ngomong kepada Nabi, karena Nabi saat ditemui tidak ada di rumah. Nah, pulang-pulang malam hari, kira-kira kata Ali bin Abi Thalib dan kata Fatimah radhiyallahu anhuma, kira-kira sewaktu kami hendak tidur, jam berapa lah kira-kira itu? Kalau zaman dulu itu habis isya itu lah gelap kan? Zaman dulu kan? Zaman sekarang habis isya masih terang kan? Mungkin sekitar jam 8, jam 9 saat kami hendak tidur, akhirnya ada yang mengetok pintu. Dan ternyata yang mengetok pintu itu adalah Rasulullah SAW. Terus kata Rasulullah SAW, saya sudah mendengar, sudah sampai kepada saya permintaan kalian, kira-kira proposal kalian gitu kan. Minta bantuan pembantu dari tawanan perang untuk membantu mengurus rumah tangga. Kata Rasulullah SAW, terus terang itu tawanan perang sudah ada keperuntukannya. Maksudnya tidak pacak lagi untuk dibagi ke sini, tidak ada jatah lagi. Bukan karena uang dalam, bukan kan? Jadi habis itu jatahnya, sudah ada keperuntukan yang lain. Nah, cuma kata Rasulullah SAW, kalau kalian mau, saya akan kasih sesuatu yang lebih bagus daripada yang kalian berdua minta. Terus kata Ali bin Abi Thalib, ya kalau cah itu kami terima kan, apunian itu kan, sesuatu yang lebih bagus daripada yang kalian minta. Sekarang saya hafal teks hadisnya. Kata Rasulullah SAW, iza aradtuma matja'akuma. Kalau kamu wahai Ali, kalau kamu wahai Fatimah, iza aradtuma matja'akuma. Jika kalian berdua hendak menuju ke pembaringan, hendak tidur, fasabbiha salasan wa salasin. Maka ucapkanlah subhanallah, subhanallah 33 kali. Wahmada salasan wa salasin. Ucapkanlah alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Wa kabbira, sebagian riwayat menyebutkan arba'an wa salasin, dan bertakbirlah 34 kali. Nah, ini wirid, ini ijazah wirid namanya ya. Ini namanya, makanya jangan heran dengan ijazah wirid ya. Ijazah wirid. Memang Nabi dulu sering mengajarkan yang begini, dan masing-masing orang beda. Masing-masing orang beda. Khusus wirid yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha ini adalah wirid yang tadi kita sebutkan. Kalau kalian mau tidur wahai Ali, wahai Fatimah, coba baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ini wiridnya. Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semenjak Rasul memberikan ijazah wirid itu, semenjak itu kami pakai.
sampai Rasul meninggal dunia masih saya pakai. Dan sebagian cerita yang pernah kami dapat sampai akhirnya malam sebelum akhirnya terjadi bentrok antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha, beliau masih mengamalkan zikir itu. Ini sejarah kelam kita. Tidak apa-apa saya ungkapkan untuk ibroh dan untuk pengetahuan kita bersama, bahwa ternyata di generasi yang pernah terbaik di umat ini pernah terjadi menantu bentrok dengan istri, menantu bentrok dengan istri mertua. Kan Aisyah kan bukan ibunya Fatimah kan? Fatimah itu ibunya Khadijah kan? Jadi bayangkan menantu Nabi SAW Ali bin Abi Thalib pernah bentrok dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini faktor politik sebenarnya sih. Faktor salah satu imbas dari politik yang memanas pada waktu itu. Jadi kalau seandainya misalnya sekarang ya terjadi ya, satu ustadz misalnya terlibat agak keras dengan ustadz lain misalnya ya, nah itu standar baik. Ini masih di bawah yang pernah terjadi. Kalau sekedar ngomong kan, ini kan mereka ngangkat pedang kan, ngangkat pedang. Ini fitnah yang pernah terjadi masa-masa kelam dari sejarah perpolitikan Islam yang pernah ada di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Kita sama-sama menjaga diri, maksudnya supaya jangan terjebak ke dalam hal-hal yang berbau fitnah seperti ini ya, yang akhirnya menyebabkan di internal kita, bahkan di internal yang lebih elit lagi, itu malah bentrok. Yang jelas secara umum ya, sementara waktu semua calon presiden kita ini muslim semua kan. Jadi tidak ada yang harus dilebih-lebihkan, muslim semua. Dan kita semua akhirnya akan menyaksikan, dan semua calon presiden kita juga belum resmi semua mencalon kan. Sampai pada akhirnya tarafnya siapa yang calon resmi, baru sekarang ini kan tidak ada yang pasti. Jangan-jangan urung galo naftar kan. Jangan-jangan urung galo naftar. Ternyata ada yang lain yang naftar. Jangan-jangan ya. Pokoknya sekarang ini slow dulu lah, slow gitu. Baik, masyarakat muslimin itu. Jadi yang dilihat oleh Ali bin Abi Thalib adalah radhiyallahu anhu, Rasul mengusap atasnya, khufnya, bukan yang bawahnya. Hadis yang ketiga. Wa an Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min ghaitin aw baulin aw naumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Assal, memerintahkan kepada kami kalau lagi musafir untuk tidak melepas sepatu, untuk tidak melepas khuf selama 3 hari 3 malam. Berarti kalau misalnya sekarang subuh ini saya bermusafir zaman dulu ya, terus saya berwudu di rumah, kemudian saya pakai sepatu, maka untuk 3 hari 3 malam ke depan saya boleh berwudunya kalau batal tanpa melepas sepatu, hanya mengusap sepatu saja sampai 3 hari 3 malam ke depan, asalkan alasannya hanya hadas kecil. Tapi kalau seandainya baru 1 malam tidur mimpi yang membuat harus mandi wajib, maka harus dilepas galo-galo, tidak boleh hanya ganti dengan mengusap khuf. Jadi alasannya boleh sampai 3 hari 3 malam kalau orang musafir. Hadis yang keempat, wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musafiri wa yauman wa lailatan lil muqim. Nah, hadis yang keempat ini, kalau yang
ketiga menunjukkan kebolehan 3 hari 3 malam untuk musafir mengusap khuf, tapi untuk mukim, untuk orang yang tidak sedang bermusafir, dia di rumah baik, maka hanya boleh 1 hari 1 malam. Berarti hanya boleh untuk 5 kali sholat wajib. Misalnya subuh ini mengusap khuf karena musim dingin, akhirnya saya pakai sepatu. Nanti zuhur kalau saya batal, sepatu tidak saya buka, boleh. Hanya diusap saja. Asar saya berwudu lagi, sepatu hanya diusap saja. Maghrib terus sampai besok subuhnya. Nanti zuhurnya harus lepas sepatu, harus diperbaharui wudu dengan sempurna. Nah, ini menurut mayoritas ulama. Oke. Berikutnya hadis yang kelima. Wa an Sauban radhiyallahu anhu qala. Saya berhenti kalau bel. Wa an Sauban radhiyallahu anhu qala, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sariyah. Sariyah ini adalah kelompok perang, pasukan prajurit perang yang Rasul tidak ikut. Benar ya? Benar ya? Lebih dan kurang ya. Rasul mengutus orang untuk berperang, tapi Rasul tidak ikut. Itu namanya sariyah. Fa'amaruhum, Rasul memerintahkan mereka an yamsahu 'alal asaib. Rasul memerintahkan kepada mereka untuk mengusap sorban. Rasul menyuruh mereka untuk mengusap sorban, wat tasakhin, dan untuk mengusap khuf saat berwudu. Nah, perhatikan penjelasan dari Kiai Haji Muhajirin Amsar, ini yang sangat penting sekali. Fihi dilalatun zahiratun ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara an yamsaha 'alal imamah. Ini Rasul memerintahkan untuk mengusap, bolehnya mengusap imamah, dan mengusap imamah ini wa inna makana mashul imamah ba'da mashin nasiyah. Ini penting supaya jangan salah paham terhadap hadis ini. Kata Ustadz Kiai Haji Muhajirin Amsar, mengusap imamah itu setelah mengusap sebagian ubun-ubun. Jadi kalau kita mengusap, kalau kita misalnya sedang pakai imamah, maka masukkan dulu jari ini ke ubun-ubun, sisanya baru ke imamah. Ini juga untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan ibu-ibu, boleh nggak misalnya kami berwudu mengusap jilbab? Sebenarnya boleh, tetapi caranya adalah masukkan dulu jari sedikit ke ubun-ubun sini, lalu kemudian sisanya ke jilbab yang basahnya. Jangan menafsirkan jilbab coba yang diusap gitu kan. Nah, itu tafsiran yang tidak ada di dalam buku kita ini. Setidaknya itu tafsiran yang belum tahu itu siapa yang menafsirkan seperti itu. Tapi pada subuh kali ini kita bisa mendapati bahwa yang ditafsirkan dan yang dicatatkan kepada kita oleh Kiai Haji Muhajirin Amsar adalah begitu bunyinya. Berikutnya, wa amma mashul imamati biduni mashi juz'in minar ra'si. Nah, ini kata Kiai Haji Muhajirin Amsar, beliau memperjelas, kalau seandainya ada yang mengusap imamah, ada yang mengusap jilbab tanpa didahului dengan mengusap sebagian kepala, fala yasihhu biduni khilaf, itu tidak sah dan tidak ada perbedaan di sana. Nah, saya semalam baca-baca beberapa website ya. Ternyata ada sebagian website yang menyebutkan boleh mengusap jilbab saja tanpa mengusap bagian kepala. Maka jawabannya saya lebih percaya buku yang ditulis oleh Kiai Haji Muhajirin Amsar, bahwa harus didahului dengan memasukkan jari ke ubun-ubun sedikit, sisanya baru mengusap jilbab atau mengusap imamah gitu kan. Kan tidak susah juga sini. Tidak susah. Apalagi imamah model orang sekarang, apalagi imamah model orang Saudi sekarang misalnya ya.
yang hanya menaruh kain di atas kepala saja gitu kan. Bukan seperti yang diikat-ikat seperti itu ya. Bukan seperti yang biasa dipakai Ustadz Dery misalnya ya. Itu kan agak ribet diikat-ikat seperti itu kan. Apalagi hanya sebatas yang biasa dipakai oleh orang sekarang ini. Dan ibu-ibu juga saya kira tidak terlalu sulit walaupun saya berwudu di muka umum misalnya ya, untuk sekedar memasukkan jari ke kepala. Justru sebenarnya yang lebih sulit bagi ibu-ibu saat berwudu di muka umum itu adalah bukan di kepala sebenarnya, tapi di tangan. Kalau tangan buka semua sampai sini kan, saya wudu di mana misalnya? Di sebagian tempat yang tidak memisahkan antara wudu laki-laki dan perempuan, itu susah memang bagi ibu-ibu, susah. Untuk cuci kaki, untuk cuci muka juga susah. Kan dia harus sedikit membuka jilbabnya, begitu seterusnya. Nah maka alhamdulillah sekarang saya kira juga setiap masjid akan memberikan tempat khusus untuk perempuan. Dan setiap kantor juga saya kira sekarang ini ada WC yang bagus, ada kamar mandi yang bagus, yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Sebelum terakhir, sebenarnya hadisnya yang lainnya agak mirip ini. Hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-7 ini mirip. Sebelum terakhir, saya sudahi saja. Kalau ini pembahasannya tentang khuf, sekarang bagaimana jika dia bukan khuf tapi dia hanya berupa kaos kaki? Apakah boleh mengusap kaos kaki atau tidak? Singkat cerita, menurut mayoritas ulama tidak boleh mengusap kaos kaki, karena kaos kaki dengan khuf punya perbedaan yang banyak. Satu, kaos kaki kita sekarang ini tembus air, sedangkan khuf dulu tidak tembus air. Yang pertama. Yang kedua, kaos kaki kita sekarang ini tidak bisa diajak berjalan jauh, tidak bisa. Tidak bisa dijadikan kaos kaki sebagai ganti sepatu, tidak bisa. Misalnya kita dari sini ke kantor gubernur misalnya, atau dari sini ke Polda, pakai kaos kaki baik misalnya kan, itu tidak bisa itu, apalagi siang hari misalnya kan. Tapi kalau khuf dia bisa diajak berjalan. Nah dengan dua pertimbangan dasar inilah terutama, maka tidak bisa kita menyamakan antara khuf dengan kaos kaki, sehingga menurut mayoritas ulama tidak bisa mengusap kaos kaki. Walaupun ya menyisakan sebagian dari ulama-ulama kontemporer, khususnya yang ada di Saudi Arabia, itu membolehkan mengusap dua kaos kaki. Asalkan kaos kakinya kaos kaki yang tebal, itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak ada bolongnya. Tidak ada bolong sebagaimana kaos kaki anak-anak SD, anak-anak SMP di Indonesia kan. Maka saya mendapati sebagian dosen saya ada yang mengusap dua kaos kaki. Padahal saya sendiri waktu masih menjadi mahasiswa beliau, saya sendiri tidak sepakat dengan apa yang beliau lakukan. Cuma untungnya saat ujian tidak ada pertanyaan itu kan, tidak ada pertanyaan itu. Saya khawatir nanti mirip seperti cerita Ustadz Abdul Somad kan. Kata Ustadz Abdul Somad waktu pertama sekali beliau ke Mesir di tahun-tahun awal, beliau tidak lulus pelajaran fikihnya. Kenapa? Karena katanya dosen saya mengatakan suami menyentuh istri tidak batal wudu. Saya batal wudu. Jadi saat saya ujian, saya jawab apa hukum laki-laki suami menyentuh istrinya? Batal wudunya. Dosen saya mengatakan tidak batal. Sehingga akhirnya malah tidak lulus gitu kan. Akhirnya malah tidak lulus. Tahun kedua baru lulus katanya, karena dosennya berubah. Karena dosennya mengatakan batal laki-laki menyentuh istrinya, dan saya juga berpendapat yang sama. Jadi saat ujian saya aman katanya kan. Saya aman. Makanya kadang-kadang juga saat ujian dalam hal-hal seperti ini, kadang-kadang kita juga lihat dosennya. Ini dosen kira-kira cenderung kemana? Sebenarnya sama kola dengan dosen gitu kan. Batal wudunya, tidak batal wudunya gitu. Nanti idealisnya setelah ujian gitu kan. Setelah ujian.
Nah itu mengusap kaos kaki. Jadi saya sendiri lebih condong ke pendapat mayoritas ulama yang mengatakan mengusap kaos kaki jangan. Lagian menurut saya mengusap kaos kaki itu terlalu malas, terlalu malas. Lepas mainlah kaos kaki itu kan. Apalagi kaos kaki versi Indonesia kan. Mungkin kaos kaki versi Arab mungkin. Satu memang saya sering lihat kaos kaki yang dipakai oleh dosen-dosen kami itu. Kaos kakinya tebal. Dan kaos kakinya itu mohon maaf, enggak ada yang harga 10.000 kan. Mahal kaos kakinya itu. Dan yang kedua, kaos kaki mereka itu bukan seperti kita yang seminggu baru ganti, 2 minggu baru ganti. Mereka mungkin 2 hari ganti gitu kan. Atau bahkan kalau kaos kaki sebagian dari kita kadang-kadang sebulan enggak ganti kan. Sebulan tidak ganti kan? Itu aromanya Masya Allah. Apalagi kaos kaki futsal, Masya Allah. Coba lihat mereka yang sering main futsal. Coba lihat aroma kaos kakinya, Masya Allah gitu. Aroma kaos kakinya. Jadi justru kecenderungannya di masyarakat kita ini kalau ada orang yang sholat pakai kaos kaki, kita curiga ini kaos kakinya bersih apa tidak ini kan? Kalau sekelas Raja Salman oke lah gitu kan. Kan Raja Salman kan masuk Masjid Istiqlal kan pakai sepatu kan. Dulu waktu beliau kunjungan ke Indonesia kan. Waktu beliau kunjungan ke Indonesia saya masih di Jakarta. Dan tempat hotel beliau nginap dengan rumah fikih Indonesia di mana saya ngaji kitab ini itu tidak jauh gitu kan, tidak jauh. Jadi pengamanannya memang sangat ketat dan beliau saat masuk Masjid Istiqlal pakai sepatu. Sepatu Raja Salman kan. Tidak pernah nijak tanah kan. Tidak pernah nijak tanah kan. Dari mobil, karpet, masuk mobil lagi. Dari mobil, karpet, masuk pesawat gitu kan. Sepatu kita. Masuk kamar mandi sepatu gitu kan. Masuk kamar mandi maksudnya masuk kamar mandi yang tidak beres. Kamar mandi Raja Salman kering gitu. Bukan seperti kamar mandi kita lembab basah gitu kan. Dan seterusnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Saya tetap menyisahkan ruang kalau jika ada yang pengen ditanyakan. Karena begini ya, mohon maaf. Berdasarkan yang saya pelajari, salat isyraq itu adalah salat setelah matahari terbit, bukan salat persis pada saat matahari terbit. Maka saya sering bertanya, saya pernah bertanya ke sini, apakah bel yang tadi berbunyi yang dibuat oleh orang kita itu bel untuk membunyikan sekarang jadwalnya matahari sedang terbit atau itu jadwal sholat isyraq? Itu yang harus dipastikan. Kalau itu jadwal matahari baru terbit, maka kata para ulama jangan sholat. Tidak, justru makruh sholat saat persis matahari terbit. Tunda sampai 10-15 menit setelah matahari terbit. Jadi saya tidak langsung menyalahkan misalnya langsung sholat, enggak. Saya hanya butuh penegaskan apakah bel itu adalah waktu sholat isyraq atau itu baru matahari terbit. 90 menit. Oh, ini sudah ditambahi. Berarti ini sudah waktu sholat isyraq. Kalau sudah waktu sholat isyraq berarti sudah benar. Karena di sebagian tempat misalnya jamnya itu adalah persis seperti jadwal matahari terbit beneran. Nah kalau itu yang terjadi justru makruh, kita tidak boleh sholat. Sekurang-kurangnya kata mayoritas ulama makruh sholat persis saat matahari terbit. Sebagaimana makruh sholat persis saat matahari berada di atas. Sebagaimana makruh sholat persis saat matahari tenggelam. Nah itu tidak boleh. Usahakan setelah itu semua. Setelah matahari terbit 10 menit, 15 menit. Kemudian setelah matahari condong ke barat 5 menit, 10 menit. Makanya waktu zuhur adalah setelah matahari condong. Dan waktu maghrib setelah matahari persis setelah tenggelam. Bukan pada saat OTW tenggelam. Gitu. OTW tenggelam itu tidak boleh. Nah itu ta'abbudi. Ya, saya alhamdulillah akhirnya mendapatkan kepastian bahwa ini sudah ditambah. Dan akhirnya memang aman insya Allah kita. Sudah masuknya waktu suruh. Kalau begitu kita sudahi saja, tidak usah tanya jawab lagi gitu. Berarti ke depan saya harus berhenti sebelum bel, karena ini bel ini waktu suruh ya. Nanti insya Allah ke depan saya berhenti 10 atau 5 menit sebelum bel untuk menyisakan ruang tanya jawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.